Hai semua, salah satu metode penambangan batu bara adalah mengambil lapisan puncak gunung agar lapisan batu bara dapat diambil, kemudian lapisan tersebut dibuang ke lembah di sekitarnya. Selain dipakai pada pertambangan, ternyata meratakan gunung ini juga dipakai untuk memperluas lahan sehingga dapat dibangun sebuah kota baru dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Dan berikut ini adalah mega proyek paling ambisius di Cina. Urbanisasi dan industrialisasi mempunyai hubungan yang erat dengan Cina. Urbanisasi besar-besaran pertama di Cina dimulai pada pertengahan 1950-an, kala itu pemerintah berupaya untuk mengubah Cina dengan industri. Akibat perkembangan industri tersebut, menghasilkan perubahan dramatis pada landscape perkotaan. Banyak kota-kota baru dibangun di sekitar pusat-pusat manufaktur dan area pertambangan. Dan pertumbuhan kawasan kota ini mengalami peningkatan mulai pertengahan 1980-an dengan masuknya Cina ke dalam panggung ekonomi global. Di tahun 1980-an, 80% masyarakat Cina tinggal di pedesaan. Sedangkan pada tahun 2018, lebih dari setengah penduduk Cina tinggal di perkotaan. Motivasi ekonomi adalah salah satu faktor di balik urbanisasi di Cina ini. Salah satu alasan perpindahan penduduk tersebut adalah kesempatan kerja yang lebih baik di kota tujuannya. Dengan adanya urbanisasi tersebut, akan mengubah struktur ekonomi Cina. Dengan adanya pendatang baru, berarti terdapat peluang baru bagi perusahaan konstruksi, transportasi umum, dan sebagainya. Pembangunan sarana transportasi seperti jalan raya dan rel kereta api juga berkontribusi besar terhadap pesatnya pertumbuhan kota yang baru dibangun oleh Cina. Namun distribusi kota-kota besar di Cina adalah mulai dari pesisir timur, kemudian ke tengah, sedangkan di wilayah barat lebih sedikit. Pemerintah Tiongkok berupaya untuk memprioritaskan daerah timur dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan berbagai keistimewaan. Dan alhasil, daerah timur tumbuh pesat, sedangkan pembangunan daerah di tengah dan barat relatif terabaikan. Akhirnya Cina meluncurkan Western Development Strategy pada tahun 2000-an untuk mendorong pembangunan ekonomi di 12 wilayah tingkat provinsi di daerah barat. Di bawah strategi tersebut, wilayah barat menikmati dukungan dalam pembangunan infrastruktur, investasi asing, dan lain-lain. Dari tahun 2000 hingga tahun 2016, pemerintah Cina menginvestasikan sebesar 914 miliar dolar atau sekitar 14.000 triliun dalam 300 proyek besar di wilayah barat. Provinsi Gansu merupakan daerah yang terdampak proyek pengembangan tersebut, dan kota Lanzhou merupakan ibu kota dari Gansu. Lanzhou ini merupakan pusat kawasan industri. Kota ini menjadi pusat industri petrokimia, manufaktur peralatan tambang, produksi lokomotif kereta api, dan masih banyak lagi. Kota ini dulunya merupakan penghubung utama di jalur sutra kuno, yang mana telah memainkan peranan penting dalam pertukaran budaya dan ekonomi antara Cina ke negara-negara di seluruh Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Meski kota ini termasuk dalam kebijakan strategi pengembangan kawasan, namun kota ini telah gagal dalam pencapaian ekonomi. Tidak seperti daerah lain yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat akibat kebijakan strategi pengembangan kawasan tersebut. Salah satu alasannya adalah kota Lanzhou ini kekurangan lahan, dikarenakan padatnya lembah curam yang terletak di sekitar Sungai Kuning, dan hal inilah yang menghambat pembangunan kawasan secara keseluruhan. Akhirnya pada tahun 2012, pemerintah Cina menyetujui pembentukan zona baru yang bernama Lanzhou New Area yang mencakup area seluas 806 km persegi. Lanzhou New Area ini merupakan cekungan dataran tinggi terbesar yang terletak sekitar 40 km dari kota Lanzhou. Agar dapat dijadikan area baru, mereka mengerahkan sekitar 6.000 pekerja dan lebih dari 3.000 ekskavator serta dump truck untuk meratakan 700 bukit dan gunung yang ada di area tersebut.
Megaproyek meratakan pegunungan ini, idenya sangat sederhana, yakni memangkas puncak gunung dan menggunakan tanahnya untuk mengisi lembah di bawahnya, sehingga menciptakan permukaan yang rata yang kemudian dibangun berbagai fasilitas di dalamnya. Proyek meratakan gunung tersebut merupakan salah satu proyek terbesar dalam sejarah Cina. Dan untuk meratakan 700 gunung tersebut, diperkirakan menghabiskan biaya sebesar 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 50,7 triliun rupiah. Proyek meratakan gunung ini sebenarnya tidak hanya di Lanzhou saja. Beberapa kawasan lain yang juga diratakan gunungnya adalah Yan'an di Provinsi Shanxi, di mana dalam proyek tersebut bertujuan untuk memperbesar kawasan 2 kali lipat dengan meratakan gunung seluas 78,5 km persegi. Dan sebelumnya di tahun 2007, Cina juga memiliki proyek meratakan gunung di Xi'an dan dikabarkan sebanyak 100 gunung diratakan pada kawasan ini. Megaproyek meratakan gunung di Cina ini juga disebut dengan mountaintop removal. Metode ini juga biasa digunakan untuk pertambangan. Seperti pertambangan batu bara di kawasan Appalachian di Amerika Serikat, di kawasan ini mereka meratakan sebanyak 500 gunung yang pengerjaannya dimulai pada tahun 1970-an silam. Namun tempat tambang yang diratakan gunungnya tersebut menimbulkan banyak sekali masalah, seperti masalah kesehatan, serta masalah pencemaran air minum. Dan pada kala itu perataan 500 gunung di Amerika tersebut merupakan sebuah tragedi besar. Bahkan sampai saat ini untuk mengembalikan kawasan yang diratakan gunungnya itu masih terus dilakukan pemerintah dan aktivis tempat untuk mengembalikan ke habitat aslinya. Sedangkan pada Lanzhou New Area, untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, mereka menambah luas ruang hijau sebesar 113.000 meter persegi. Selain itu, mereka juga telah menciptakan 2 buah danau, sebuah taman lahan basah, dan pemandangan alam lainnya yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Lanzhou New Area ini memiliki zona yang berbeda-beda seperti zona industri, zona manufaktur, zona perumahan bisnis, serta zona pertanian modern seluas 220 km persegi. Lanzhou New Area ini akan terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalur sutra modern, dan pada tahun 2017, kota ini didesain sebagai smart city yang teknologinya disuplai oleh Huawei. Meskipun area baru ini pembangunannya masih belum sepenuhnya selesai, namun kota yang baru dibangun ini telah menarik banyak investor. Dan diharapkan, kota ini infrastrukturnya akan selesai pada tahun 2030.